سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu bapak, saudara sekalian yang masuk yang berbahagia, orang tua, karena kita selalu menjaga syukur untuk Allah yang berkata-kata dan saya juga sampai detik ini kita masih kesempatan bisa berjalan ibadah bersama-sama, yaitu pada waktu bersama Alhamdulillah. Semoga kita diterima oleh Allah dan kita semuanya berkata dengan sebanyak-banyaknya. Amin. Salam yang kita lakukan kepada Muhammad SAW yang kita ucapkannya melalui hari akhir. Sebenarnya kalau di waktu subuh yang hari ini yang berlalu, saya sudah mengungkapkan sama-sama membahas mengaji tentang takbir al-ihram. Tapi kita yang saat melaksanakan ibadah salat sudah hafal sekali tentang nom, dan itu sesuatu yang sangat wajib dan tidak boleh ditinggalkan dalam melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat pada itu penting sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah pelakar dahulu Al-Fatihah, doa kita. Doa kita adalah doa yang wajib dalam tadabbur, artinya dibaca oleh umat Islam ketika memperhatikan masalah lagu maupun sunnah. Kecuali beberapa sholat yang tidak perlu menggunakan doa kita. Ada sholat yang tidak perlu menggunakan doa, nanti saya sebutkan. Doa kita dibaca dengan penuh kekhusyukan setelah takbiratul ihram. Sebelum kita melangkah untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini adalah suatu sunnah dalam sholat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah SWT. Doa kita bisa dibaca di mana saja, maksudnya bisa waktu sholat di rumah, di sekolah, di masjid, atau di kampus, atau di kantor membaca. Perlu diingat bahwa ada beberapa jenis sholat di mana doa kita tidak dibaca. Contohnya yaitu saat melaksanakan sholat jenazah. Jawab itu saya melakukan jenazah dari takbir pertama langsung Al-Fatihah, tidak perlu pakai doa kita. Juga pada waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak pakai doa kita, karena setelah kita takbir segera bisa takbir. Takbir itu sekali yang pertama dan takbir 5 kali pada sholat yang kedua. Dan juga pada beberapa lainnya. Doa kita mengandung kalimat-kalimat pujian yang mengagungkan kebesaran Allah, sambil kita merendahkan diri sebagai hamba yang memohon perlindungan dan ampunannya. Ini adalah momen di mana kita dapat merasakan kehadirannya yang begitu dekat, sehingga selalu penting untuk melafalkan doa ini dengan hati yang tulus dan khusyuk. Jadi sebenarnya ada banyak doa kita, tapi nanti kita akan mengupas tentang 3 macam doa itu. Terus sebenarnya sebelum kita sampai ke sana, saya akan menyampaikan kepada masyarakat doa kita walaupun itu bentuknya sunat, tapi itu sebenarnya tidak kita kerjakan, karena itu pentingnya bergaya untuk demi menyempurnakan sholat kita. Ibarat sholat itu kita mendapat nilai 100,
Maka doa kita itu ada 10 nilainya. Jadi di antara 10 nilai kita dapat nilai 10, jadi doa kita. Kalau yang 10 ini kita biarkan, berarti kita hanya dapat 90, berarti kita tidak mencapai nilai yang sempurna. Terutama ini penting sekali bagi para imam, karena kita sebagai imam itu mengandung sholat kita itu agar menjadi sholat yang sempurna, menanggung sholatnya para makmum. Jadi kita harus menyempurnakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kurangi sedikit pun wajibnya apalagi termasuk juga sunah-sunahnya jangan kita tinggalkan. Kalau sholat tarawih pakai sunnah, tetap pakai ya, karena sholatnya sholat sunnah tetap pakai. Walaupun ada juga imam yang menggunakan sholat tarawih yang pendek. Ada juga imam yang berperintah pada hanya rakaat yang pertama. Jadi sholat tarawih yang pertama di rakaat yang pertama itu membaca dengan membaca doa kita. Tapi untuk berikutnya langsung, jadi tidak dibalik pada yang pertama. Tapi ada juga yang seluruh sholatnya diawali dengan selamat doa lalu dilalu dengan doa kita betul membaca dia doanya yang pendek. Termasuk bagi para jamaah yang makmum dan terlambat, itu kadang kita terpaksa meninggalkan doa kita. Karena apa? Lembarnya sangat lambat. Jadi kalau kita datang dan imam hampir cukup baca suratnya sudah hampir selesai, dan itu kita harus segera takut dan langsung baca Al-Fatihah. Karena kalau kita membaca doa kita, materinya tidak sempat membaca Al-Fatihah. Ketinggalan. Kita utamakan yang wajib itu baca Al-Fatihah. Apalagi kalau kita makmumnya pada waktu kita sholat yang siang, di mana kita mendengar imam sedang baca apa, kita terlambat, tidak tahu kita imam sedang baca di mana, maka kita diperbolehkan untuk meninggalkan doa kita, langsung baca Al-Fatihah menyusul imam. Apalagi kalau sudah rukuk, imam sudah rukuk sudah Al-Fatihah juga dibaca, apalagi belajarnya langsung saja rukuk mengikuti imam. Itu dapat satu rakaat, tidak dibaca. Nah, untuk yang pertama kalau hanya di rakaat kedua ya menambah kekurangannya. Jadi masalah di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah bilang memang sangat penting bagi kita sekalian, dan nanti untuk beberapa hal kita dapat memilih dua mana yang sangat kita inginkan dan bisa kita lakukan. Ya, ada yang menggunakan bahwa kita Allahumma kami berkait dengan kotor yang membuat apa yang siwa itu maknanya ada kotor. Ya, ada juga yang pakai Allahumma berkafirun, terus menurut Islam itu yang tidak kedua. Juga ada yang lain. Ini banyak ada lima tentang seperti analnya sudah cukup. Jadi kita tes di satu tapi cuma saja pada pertemuan lain yang akan datang. Jadi insya Allah kita saya masih dengan orang satu kali pertemuan yang di sekalian itu pada waktu setelah insya Allah kita sampaikan. Dan yang ini manfaat sekalian sekali lagi kita sampaikan. Jangan tinggalkan dua hal itu, karena itu menyempurnakan seluruh rangkaian sholat ibadah sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Semoga Allah